Halo guys, kembali di NHTech ID dan kali ini aku akan membahas Worldwide Developer Conference atau WWDC yang akan dilakukan oleh Apple pada tanggal 7 Juni ini. Gak sabar ya, sudah sangat cepat waktu berlalu dan ini sudah di akhir bulan Mei. Akhirnya juga Apple akan mengeluarkan software-software terbaru dan anehnya kali ini di tahun 2021 adalah banyak sekali yang mengatakan Worldwide Developer Conference kali ini tidak hanya software, tapi juga hardware yang akan keluar di tahun 2021. Baik, sebelum itu bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga lonceng dan follow Instagramku @nhtechid. Jadi Worldwide Developer Conference tahun lalu sih memang mundur ya, tanggal 22 Juni, lalu tahun ini di tanggal 7 Juni. Ya sudah terbiasa lah ya dengan pandemi ini, jadi sudah dipersiapkan jauh lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Dan tahun ini kita bisa expect beberapa software yang sangat-sangat menarik di iOS, iPadOS, watchOS, tvOS, dan beberapa OS lainnya yang akan menyertakan di semua line up Apple di tahun 2021. Jadi yang pertama sedikit aku akan bahas masalah iOS dan iPadOS 15 yang akan keluar ya. Jadi yang pertama adalah masalah Control Center akan dapat UI yang baru atau tampilan yang baru. Lalu juga widget yang akan direview kembali, karena contoh yang sekarang di iPad itu masih tidak sesuai atau tidak luas lah, tidak semudah ketika kalian menggunakan iOS 14. Dan untuk iPadOS kan masih terbatas di iPadOS 14, dan kali ini sih rumornya akan dimasukkan itu juga di home screen iPadOS kalian. Lock screen dan notification juga akan ditinjau kembali, jadi ini akan memberikan UI yang sedikit berbeda daripada iOS yang sudah ada sekarang ini. Dan mungkin kadang biasanya ada kode-kode kecil di dalam developer content di mana nantinya akan adanya leak-leak kecil tentang iPad yang baru ataupun dengan iPhone yang baru juga yang akan keluar di akhir tahun 2021. Lalu mungkin ada peninjauan kembali juga di masa multitasking. Jadi multitasking di iOS apakah ini ada? Nanti kita akan lihat saja bagaimana. Lalu juga adanya icon-icon baru di bawaan Apple dengan iOS 15. Mungkin sudah kita lihat ini di macOS Big Sur ya, dengan semua tampilan yang berubah dengan desain overhaul yang diberikan di macOS Big Sur dengan menyambut ARM arsitektur dengan Apple M1 chip. Jadi mungkin untuk iOS 15 akan membawa beberapa fitur atau beberapa tampilan juga yang ada di macOS Big Sur ke iOS dan iPadOS 15. Lalu juga accessibility yang akan lebih banyak diimprove oleh Apple untuk people disabilities. Jadi ini juga sudah sedikit diberikan beberapa hal-hal baru yang dikeluarkan di iOS 14.7 beta. Lalu selanjutnya watchOS akan keluar watchOS 8, pastinya akan adanya fitur-fitur baru yang fokus di masalah kesehatan dan beberapa juga hal-hal yang mungkin di masalah fitness plus dan beberapa fitur-fitur yang diberikan oleh Apple di Apple Watch yang akan datang kali ini. Lalu lanjut untuk macOS Big Sur ya. macOS kan sekarang macOS Big Sur dan akan keluar macOS yang baru nanti di Worldwide Developer Conference juga. Jadi kemungkinan besar banyak yang bilang desainnya tidak terlalu berbeda jauh. Jadi mungkin ada hanya minor-minor bug yang akan diberikan dan sedikitlah fitur-fitur baru yang akan diperkenalkan di macOS yang terbaru. Kekurangan-kekurangan yang mungkin kalian tidak suka, semoga ini akan jadi lebih baik di macOS yang baru di Worldwide Developer Conference. Selanjutnya adalah adanya rumor yang mengatakan bahwa Worldwide Developer Conference tahun ini adanya hardware. Jadi yang bisa kita expect yang besar adalah MacBook Pro 14 inch dan 16 inch yang akan keluar di 2021. Ini tidak hanya satu orang, jadi yang pertama adalah John Prosser mengatakan adanya leak, lalu dari Bloomberg, tepatnya adalah Mark Gurman yang mengatakan juga bahwa untuk Mac ya, untuk MacBook Pro 14 dan 16 inch ini akan keluar as soon as this summer. Jadi sekitar Juni, Juli, Agustus ini. Entah mungkin Worldwide Developer Conference nanti mereka akan memperkenalkan saja, tapi untuk launchingnya akan mundur. Nanti kita tidak tahu bagaimana, kita akan lihat saja di Worldwide Developer Conference. Baik, di sini aku akan merangkumkan sedikit untuk M1 MacBook Pro 14 inch dan 16 inch yang dikeluarkan oleh Bloomberg dari Mark Gurman dan juga dari John Prosser. Yang pertama adalah masalah desain. Jadi yang sekarang ini kan walaupun memang sudah kotak dengan MacBook Pro M1 ya ini, dan dikatakan bahwa desain language-nya akan sama dengan iPad Pro. Aku juga nggak paham, karena yang sekarang pun sudah mulai kotak dan boxy. Apakah nanti akan jauh lebih boxy lagi ya, lebih kotak lagi, kita akan lihat saja bagaimana. Lalu untuk masalah inner display-nya, jadi display yang diberikan kemungkinan hanya sama ya. Dalam arti ini akan menggunakan display yang sama karena banyak sekali rumor yang mengatakan bahwa untuk display yang digunakan di 14 dan 16 inch ini, yang sebelumnya dikatakan menggunakan mini LED,
ini mundur di 2022. Jadi kemungkinan akan sama dengan yang ada di MacBook Pro, tapi pasti resolusi yang lebih tinggi karena dengan display yang lebih besar dengan 14 inch dan 16 inch MacBook Pro. Dengan thinner bezel yang lebih tipis pastinya ya, karena ini sudah pernah kita lihat di 16 inch MacBook Pro yang baru. Lalu dengan penulisan MacBook Pro yang ada di depan layarnya akan hilang. Jadi tidak ada, ini akan menggunakan persis desain language-nya yang ada di iMac. Karena iMac yang M1 pun logo Apple di depan dihilangkan, jadi ini akan mirip untuk MacBook Pro yang terbaru. Lalu dengan chipsetnya yang kali ini sudah dikonfirmasi atau bisa dibilang hampir fix lah ya. Dikatakan oleh 9to5 Mac bahwa chipsetnya akan menggunakan M1X, tidak M2. Jadi M2 akan lebih di reserve ke nanti MacBook Air dan MacBook Pro yang baru, tapi yang base model sama seperti ketika M1 chip keluar yang pertama. Lalu untuk MacBook Pro yang terbaru dengan M1X dengan arsitektur yang sama dengan M1, tapi memberikan core yang lebih besar dari CPU, GPU, dan juga Neural Engine yang lebih baik untuk masalah machine learning. Jadi CPU, rumornya adalah akan menggunakan 10 core CPU untuk M1X ini dengan 8 core untuk high performance dan 2 core untuk energy efficiency. Di mana di M1 hanya 4 core untuk high efficiency dan 4 core untuk high performance yang digunakan di M1. Lalu untuk GPU core-nya, bukan abal-abal, sebelumnya hanya 8 core GPU, kali ini menawarkan antara 16 core atau 32 core GPU yang akan digunakan di M1X. Jadi ya, untuk performance-nya bisa kita expect bahwa ini akan 2 kalinya yang ada di MacBook Pro M1 dibandingkan dengan M1X yang akan digunakan di MacBook Pro 14 dan 16 inch. Jadi ini salah satu hal yang mungkin sangat berguna bagi profesional yang menggunakan MacBook mereka untuk benar-benar fokus di pengerjaan editing foto, video, dan juga untuk mungkin 3D dan lain-lain. Lalu untuk RAM-nya yang sekarang kan maksimal hanya 16 GB RAM, nanti untuk yang Pro ini akan menggunakan 64 GB RAM maksimal ya. Jadi kita bisa lihat mungkin basisnya akan menggunakan 16 GB RAM dan bisa up sampai 64 GB RAM. Jadi ini sangat berguna lah bagi kalian yang menggunakan MacBook Pro 14 dan 16 inch yang khusus untuk benar-benar lebih profesional dan membutuhkan power yang lebih besar dibandingkan M1 chip yang telah keluar sekarang ini. Lalu juga pastinya akan lebih fokus juga dengan chipsetnya yang sangat kuat. M1X ini bisa memberikan Thunderbolt yang lebih. Jadi rumornya juga akan menggunakan 3 Thunderbolt. Lalu ada 1 HDMI, lalu 1 untuk SD card reader yang akan kembali di MacBook Pro 14 dan 16 inch MacBook Pro. Lalu dengan chargingnya dengan MagSafe mungkin yang kita akan lihat yang sebelumnya juga di M1 iMac ini dengan magnet ya pengecasannya. Nanti kita akan lihat bagaimana untuk MacBook Pro 14 dan 16 inch untuk MagSafe ini. Jadi tenang, bagi kalian yang menggunakan external display yang sekarang hanya bisa 1 display monitor, kali ini bisa 2 karena thanks to M1X-nya yang pasti akan memberikan jauh lebih kuat untuk mengirimkan data keluar sehingga bisa menggunakan lebih dari 1 monitor yang sangat baik. Jadi itu semua sudah aku kemas ya. Jadi ekspektasi yang bisa kita harapkan juga di Worldwide Developer Conference pada 7 Juni. Jadi apakah sebagai pengguna profesional kalian akan siap? Yang sebelumnya mungkin masih mikir-mikir nih apakah menggunakan M1 aja sudah cukup, apa tunggu aja 14 dan 16 inch. Jadi menurutku ya pasti lebih baik tunggu aja bagi kalian yang benar-benar pro user menggunakan laptop kalian, lebih baik tunggu. Dengan M1X ini yang sangat gila sih ya, khususnya di GPU bisa sampai 2 kali, nanti kita akan lihat performanya bagaimana. Bukan berarti M1 ini jelek ya, M1 ini sangat baik. Aku menggunakan Final Cut Pro, Photoshop, semuanya sudah sangat baik dan tidak masalah sih aku gunakan di MacBook Pro M1 Ko yang sekarang ini. Jadi selain OS juga mungkin akan adanya keluar software khususnya untuk iPad. Kenapa? Karena iPad Pro yang sekarang sudah menggunakan M1, jadi apakah kita akan melihat Logic Pro? Lalu kita akan lihat Final Cut Pro yang akan datang di iPad. Aku nggak sabar bagaimana, nanti kita akan lihat saja pada 7 Juni. Jadi bagaimana menurut kalian? Langsung saja komen di bawah. Kalau mau tanya-tanya kita diskusi bersama lah. Seperti biasa kita bahas bersama ya. Kita akan lihat bagaimana Apple mengeluarkan software dan juga operating system yang terbaru di Worldwide Developer Conference pada tanggal 7 Juni nanti. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.